Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Nabi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani STPMT, yang kami hormati Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, Hadratul Kiram, para alim ulama, para kiai, para bunyai yang kami taati dan kami muliakan. Yang kami hormati Ketua Komponen 3 MEKR Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang kami hormati Ustadz Dr. Adnan SAG MSI dari Man 1 Sambas, Kalimantan Barat, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati panitia dari GTK Madrasah Berbagi yang pagi ini hadir, dan hadirin sekalian pemirsa kajian pagi yang dirahmati oleh Allah. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keluangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang indah ini dalam rangka mengikuti kajian pagi GTK Madrasah Berbagi pada hari ini Senin tanggal 27 September 2021 yang diselenggarakan oleh GTK Madrasah Berbagi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini kita kedatangan narasumber yang berasal dari tempat yang jauh. Kalau dari rumah saya yaitu dari Kalimantan Barat, Al-Ustadz Dr. Adnan SAG MSI dari Man 1 Sambas, Kalimantan Barat, yang akan menyampaikan paparannya terkait dengan, sebentar saya sampaikan dulu, menyingkap rahasia kolbu selama 40 menit, dan kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sebelumnya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Saya cari contekan dulu. Alhamdulillah dapat. Nama beliau adalah Bapak Dr. Adnan SAG MSI. Beliau lahir di Mak Rampai tanggal 12 Oktober 1975. Ini kira-kira setengah bulan lagi ulang tahun gitu, Pak. Beliau bertempat tinggal di Dusun Sebindang, RT 13, RW 7, Desa Mak Rampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, seperti itu. Beliau mengajar di Man 1 Sambas, sekaligus juga mengajar di Universitas Terbuka, seperti itu. Kemudian beliau adalah suami dengan 2 orang anak, seperti itu. Riwayat pendidikan beliau untuk S1-nya ditamatkan di STAIN Pontianak, tamat pada tahun 1999. Kemudian beliau telah menempuh magister atau S2 dan tamat pada tahun 2010, yaitu di program studi Islam, studi agama Islam dan filsafat, konsentrasi studi Al-Quran Hadis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Wow, luar biasa. Kemudian beliau juga telah menamatkan pendidikan S3-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2015. Seperti itu. Riwayat pekerjaan beliau cukup banyak, di antaranya seperti yang saya sampaikan tadi. Wow, ini luar biasa sekali. Berlembar-lembar Bapak Ibu terkait dengan kurikulum vitae-nya. Mungkin nanti bisa saya share saja. Saya bacakan beberapa pengalaman menulis beliau. Ternyata beliau ini adalah seorang penulis. Tulisannya sangat banyak sekali. Ini saya lihat ada 15 tulisan. Di antaranya yang paling baru adalah pendidikan agama dan keluarga, yang itu dimuat di Jurnal Ilmu Pendidikan pada tahun 2019. Itu. Buku karangan beliau juga luar biasa banyak, Bapak Ibu, ada 11. Di antaranya yang paling terakhir adalah membincang isu strategis di negara berkembang. Nah, ini. Yang itu Bunga Rampai 3 negara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam.
ISMI Kabupaten Sambas 2019. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Kemudian pengalaman organisasi beliau ini ada 17 Bapak Ibu. Di antaranya beliau pernah menjadi sekretaris PKC PMI Kalimantan Barat, kemudian beliau pernah menjadi pengurus LTNU Kalimantan Barat, Insya Allah. Kemudian sekretaris Tanfidiyah PCNU Kabupaten Sambas. Wow, ini luar biasa, Masya Allah. Pengabdiannya di NU sangat banyak. Kemudian beliau juga Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunu Kabupaten Sambas. Wah, ini kebetulan saya sama sih, tapi saya anggota di Kabupaten Malang. Saya di Litbangnya Pergunu Kabupaten Malang, Bapak. Saya jadi ikut memperkenalkan diri. Ini beliau juga Direktur BUMDes Rampai Sejahtera Desa Maskapai. Wow, luar biasa. Saya melihat CV beliau ini ada 4 lembar, Bapak Ibu. Nanti saya share saja, mungkin bisa menginspirasi kita semua karena sangat inspiratif sekali. Langsung saja, waktu dan tempat kami haturkan kepada Ustadz Adnan untuk menyampaikan paparannya selama 40 menit. Monggo Ustadz, matur nuwun. Dihaturkan. Terima kasih Bu Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Direktur, kemudian Bapak Koordinator kegiatan GTK ini ya, kajian keislaman, serta Bapak Ibu yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama serta pangkat jabatannya, baik yang di Zoom meeting maupun yang di channel YouTube ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara yang sangat luar biasa, dan ini sudah menjadi kajian rutin ya, setiap hari ya, hampir setiap hari ya, yang dilaksanakan oleh GTK Madrasah Berbagi, dan tentu ini sangat bermanfaat ya buat mencerdaskan kolbu kita masing-masing dan juga pada umumnya adalah untuk umat keseluruhan. Alhamdulillah, kami dari perbatasan negeri ini, ya, dari perbatasan dengan negeri jiran Malaysia, diberikan kesempatan untuk tampil dalam kegiatan ini, dan kami sangat merasa berterima kasih sekali karena ini merupakan sebuah kehormatan ya, dari GTK dan khususnya dari Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya akan mencoba untuk menyingkap rahasia kolbu, walaupun ini tidak mungkin tidak detil ya, mengingat waktu kita ya. Saya akan menyampaikan secara umum ya, secara umum tentang rahasia kolbu. Kebetulan dalam konteks ini ada kebiasaan ataupun amalan yang kita lakukan di dalam sebuah thariqah. Kebetulan di dalam CV saya ada sekretaris umum dari Yayasan TKN Khatibiyah Sambas. Jadi kita sudah pernah mencoba melatih kolbu, bagaimana kolbu ini bisa lebih hidup ya, lebih baik dengan latihan atau riyadhah yang berkelanjutan di dalam sebuah tarekat ya, yakni tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, yang insya Allah pada tanggal 2 Oktober 2021 malam minggu ini nanti akan mengadakan haul ya, 149 tahun Syekh Ahmad Khatib Sambasa. Insya Allah nanti juga akan ada live streamingnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat secara umum, qalbu manusia itu umumnya terdiri dari dua ya. Dua jenis inilah pembagian yang dilakukan oleh para ahli qalbu. Ya, di antaranya adalah qalbu lahiriah dan qalbu batiniah.
Jadi qalbu lahiriah ini yang kita kenal dengan istilah jantung ya. Nah, kemudian kalau qalbu batiniah ini adalah hati, ya, hati jantung biasanya. Nah, jadi qalbu ini juga memiliki dua wujud, yakni wujud fisik dan wujud psikis ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, bahwa wujud dari qalbu fisik ini ya seperti yang saya tampilkan di sebelah kiri saya ini ya. Sedangkan kalau wujud dari qalbu psikis artinya di dalam jantung itu ternyata banyak lapisan-lapisan yang diciptakan oleh Allah. Nah, di antaranya berdasarkan hadis qudsi yang masyhur ini kita bisa melihat bahwa di dalam jantung itu ada fuad atau mata hati. Kemudian sakhaf ya, yakni hati nurani, kemudian lub. Nah, lub ini adalah untuk nur ya, cahaya dari Allah ya, yang dikatakan sebagai lubuk hati ya. Nah, kemudian yang lebih dalam lagi lapisannya adalah sir, yakni rahasia ya, rasa ya, rahasia. Kemudian yang paling terdalam lagi kata Allah adalah ana, yakni Allah ya. Nah, ini adalah sebuah hadis qudsi yang mungkin tidak banyak persoalan ya. Artinya hadis qudsi ini menempati posisi hadis yang cukup tinggi di dalam derajat kehadisan. Nah, artinya bahwa di dalam jantung kita itu ada lapisan-lapisan dan setiap lapisan ini punya fungsi masing-masing. Nah, kenapa pada kesempatan ini kita membahas tentang kolbu? Karena kolbu ini seperti chip ya, di dalam sebuah komputer, artinya dia memiliki potensi ya, yang dapat menentukan jasad. Jadi pada saat ruh kita berada di alam lahut ya, itu adalah kumpulan dari rohani-rohani kita. Pada dasarnya ruh kita ini adalah satu, tidak ada jenis kelamin, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, dia satu. Makanya di dalam Al-Quran pada saat ruh kita berada di alam lahut, Allah menanyakan ya tentang penyaksian kita, alastu birabbikum, maka kita jawab qalu bala syahidna. Jadi kita akui bahwa Allah adalah Allah kita dan kita bersaksi terhadap keberadaannya. Jadi pengakuan di alam ruh sebenarnya adalah sebuah akad ya, sebuah janji bahwa kita berjanji pada saat kita nanti diizinkan lahir di dunia ini, maka tidak akan terlepas dari ikatan ruh kita terhadap Allah, janji kita terhadap Allah. Nah, namun persoalannya pada saat ruh tadi masuk di dalam jasad, ternyata banyak perubahan yang terjadi, terutama adalah keduniaan yang mendominasi hidup kita ini, malah lebih banyak nafsu kita, nafsu dunia kita, sehingga ruh kita yang pada awalnya sudah berjanji untuk menyaksikan atau bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan Rabbul Alamin, tapi ternyata pada saat kita di dunia ini malah lupa ya. Jadi malah banyak memenuhi kebutuhan dunia. Nah, inilah nanti ya lapisan-lapisan yang ada dalam qalbu ini juga akan menjadi penentu bagaimana hati kita dalam berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tugas hati ini, tugas qalbu itu hanya satu, yakni hanya zikrullah, yaitu hanya berzikir, selalu mengingat Allah. Karena asal kita pada saat perjanjian juga sudah mengakui akan keberadaan Allah. Jadi pada saat dia dilepas masuk di dalam penjara tubuh ini, juga tetap tugas pokoknya, asupannya, makanannya itu hanya zikrullah.
Nah, namun persoalannya ini seringkali tertekan, tertekan oleh katakanlah nafsu-nafsu dunia ini. Nah, makanya nafs ini yang harus kita bersihkan agar si kolbu ini bisa terhubung selalu dengan Allah. Kemudian waktu kita ya, kemudian kalau kita lihat misalnya letak kolbu, nah ini di dalam Quran surah Al-Hajj ya. Ini juga dijelaskan, saya ambil yang bagian terakhirnya, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Nah, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati ya, yang ada di dalam dada. Jadi letak dari qalbu ini fis sudur ya, di dada. Nah, kalau di dalam ahli kolbu, khususnya pengamal tarekat, ya, orang-orang sufi, kolbu itu di mana? Jantung itu di mana? Letaknya adalah 2 jari di bawah, mohon maaf, susu kiri ya. Jadi letaknya dari puting susu, mohon maaf, itu letaknya di sebelah kiri ada 2 jari ya. Jadi kita bisa mengukur sebenarnya disitulah letak kalbu kita, dan di situ sumber pandangan Allah. Seperti hadis yang populer kita dengar ya. Nah, jadi di sini letak kalbu, makanya orang ahli kalbu ini kalau berzikir selalu memalukan zikirnya itu pada kalbu. Nah, ada istilah yang sering kita dengar, misalnya adalah bahwa saat ini kita sudah banyak mempersiapkan di akhir zaman. Ada yang belajar berkuda, ada yang belajar berenang, bahkan ada yang belajar memanah. Nah, namun ada makna lain sebenarnya yang bisa kita maknai untuk menghadapi akhir zaman. Salah satunya adalah bahwa kita memanah ya, tapi bukan memanah secara zahir, tapi secara batin, yakni memanah kolbu. Memanah kolbu, memanah jantung dengan satu kalimat zikrullah. Ya. Jadi artinya zikrullah ini sangat banyak ya, sangat umum. Nah, tapi tema umumnya adalah zikrullah. Apapun jenis zikirnya, apakah itu salawat, apakah itu zikir la ilaha illallah, Allah dan lain sebagainya, itu adalah panah-panah yang kita palukan di kalbu dengan tujuan untuk membersihkan penyakit-penyakit. Sebab kata Imam Al-Ghazali, setiap satu dosa yang kita lakukan, maka ada satu titik yang menempel di kalbu kita. Semakin banyak dosa maksiat yang kita lakukan, apalagi memakan harta-harta yang yang tidak halal ya, maka dia akan semakin banyak menempel di kalbu, sehingga kalau tidak dibersihkan dia akan menjadi penutup kalbu dari nur Allah ya, dari cahaya Allah, dari ketersambungan kepada Allah. Nah, pada saat seorang hamba memiliki kalbu ya, yang terhijab oleh dosa-dosa, maka ajakan-ajakan kebaikan, kemudian pesan-pesan yang disampaikan, termasuk kita sebagai guru ya, kalau kita menyampaikan pesan kepada anak tidak tembus kepada kalbu anak, jadi anak itu tidak banyak perubahan. Nah, tapi kalau gurunya, ustadznya, ustazahnya sudah memiliki kalbu yang baik, kalbun sahih, kalbun salim, maka apapun yang diucapkan berasal dari kalbu akan bisa menyentuh kepada kalbu anak kita sendiri. Nah, makanya ini sangat penting ya bagi kita sebagai seorang guru, karena kita bagian dari pewaris para nabi ya. Jadi ini yang harus kita lakukan untuk tazkiyatul qalb ya, artinya pembersihan hati. Kemudian apa sebenarnya urgensitas atau pentingnya si qalbu ini? Kalau kita melihat dari hadis ini ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
ya dari Abu Abdillah dan Nu'man bin Bashir, bahwa Rasulullah pernah bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruhnya. Nah, jadi dalam bahasa hadisnya adalah ala wahiyal qalb. Artinya ketahuilah bahwa itulah yang namanya kalbu ataupun jantung hati. Nah, jadi pentingnya si kolbu ini karena dia yang menjadi penentu penjara-penjara dari jasad kita ini. Jadi kalau kolbunya rusak, maka jasadnya juga akan mengalami kerusakan. Dari beberapa penelitian yang sangat banyak, saya kira bahwa banyaknya penyakit-penyakit itu disebabkan oleh penyakit kolbu, penyakit hati. Ya, ada sifat ria, ujub, ya, kemudian ghadab, suka marah, suka cemburu, iri dan sebagainya. Ini ternyata awalnya adalah hanya bersifat sakit hati, lama-lama menjadi penyakit zahir, penyakit dari jasad kita. Orang yang sering memiliki penyakit hati ternyata sangat berpotensi untuk mengalami penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kemudian jantungan, stroke dan lain sebagainya. Makanya ini yang harus kita bersihkan sifat-sifat buruk ini dengan zikrullah, ya, dengan zikir kepada Allah. Kemudian mengingat waktu kita ya. Kemudian peranan kolbu. Saya mengambil ada 3 misalnya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim seperti yang tadi, bahwa kolbu ini peran dalam hidup adalah penentu baik dan buruk. Banyak orang kita lihat rajin ibadah, rajin sholat, ya, sholat wajib, sholat sunat, tapi mulutnya masih sangat buruk, perilakunya masih sangat buruk. Ya, misalnya, padahal di dalam Al-Quran innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun persoalannya banyak orang yang rajin sholatnya, rajin sunnahnya, sunat-sunat sholat sunat. Namun kenapa pada saat dia berinteraksi dengan manusia, perilakunya, akhlaknya, kemudian lisannya ini masih sangat tajam, masih mudah merusak. Padahal kalau kita berpedoman kepada Rasulullah, saya kira kita sangat bisa melihat ya idealnya perilaku Rasulullah. Jangankan orang berbuat baik, orang melemparinya dengan kotoran, mencaci maki beliau, tapi pada saat beliau hadir di depannya, dia tetap memberikan adab, kemudian akhlak yang sangat luar biasa. Itulah pancaran-pancaran dari kolbu yang sahih, kolbu yang baik. Nah ini jadi penentu dari hidup kita ini sesungguhnya adalah kolbu, sehingga kolbu ini harus kita perbaiki, ya, harus kita bersihkan. Kemudian kita lanjut ya. Ini fungsi kolbu ya, sebagai tempat dan tumbuhnya iman, sebagai tempat pengaturan emosi, sebagai tempat kecerdasan. Ini saya singkat saja. Nanti Bu moderator kalau sudah habis waktunya dikasih tahu. Kemudian ini hasil penelitian ya, bukti kolbu itu pusat kendali ya. Ada beberapa di sini ya, kita bisa lihat bahwa ternyata hasil penelitian termasuk kemampuan seorang Peter ya. Peter ini mampu melakukan operasi ya, ini pencangkukan jantung, tapi ternyata jantung atau kolbu buatan Allah dengan buatan manusia itu sangat berbeda. Nah, ini salah satu contoh pengakuannya bahwa dia merasa bahwa telah terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Ya, jadi rasa benci, rasa cinta, kemudian bahkan rasa sayang terhadap anak cucu hilang pada saat jantungnya diganti dengan pada saat dia mampu melakukan operasi jantung. Nah, ini bukti ya bahwa ternyata sangat dominan
kolbu ini ya di dalam diri kita. Kemudian kita ambil misalnya dari Ibnu Jauzi ya, bahwa kolbu ini sebenarnya juga dibagi oleh Syekh Athaillah Al-Sakandari ya. Hampir mirip-mirip, ini banyak pendapat tentang pembagian dari kolbun. Ada kolbun sahih, kolbun marid, dan kolbun mayyit. Jadi kalau kita memahami secara keseluruhan, level terendah ini adalah kolbun mayyit ya. Hati yang mati, hati yang sulit untuk mendengarkan seruan-seruan atau panggilan-panggilan untuk hadir kepada Allah. Nah, hati yang seperti ini adalah ibarat hati yang mati ya. Jadi nasihat tidak lagi masuk, kemudian ceramah-ceramah atau apapun yang sampai kepada dia, seakan-akan hatinya ini sudah tidak merespon, kalbunya sudah tidak merespon. Ini sangat berbahaya. Kalbun mayyit, yakni hati yang mati. Kemudian level yang agak setengah lumayan ini adalah kalbun marid ya. Artinya masih ada kebaikan. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah kita bisa menemukan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Jadi artinya hati yang sakit ini adalah hati orang-orang munafik ya. Orang yang mudah berubah-ubah ya. Nah, artinya masih walaupun dia beribadah luar biasa, tapi juga masih tergelincir dengan perbuatan dusta, kemudian memakan harta-harta yang tidak baik, kemudian masih suka marah dengan anak didik tanpa sebab ya. Kalau ada sebabnya itu wajib kita marah. Tapi kalau yang bahaya ini kan persoalan di rumah tangga dibawa-bawa ke sekolah, yang tersiksa biasanya anak. Dan itu kita bisa saksikan ya, mungkin ada di antara teman-teman kita yang mudah-mudahan bukan kita ya. Jadi saat datang ke sekolah, masuk ke kelas, tiba-tiba marah, anak tidak tahu apa salahnya kan. Nah, inilah salah satu ciri-ciri dari hati yang sakit ya. Persoalan luar bisa kebawa-bawa, akhirnya anak juga yang menjadi sasaran. Nah, jadi kolbun marid ini ciri-ciri hati orang-orang yang masih masuk di dalam kategori munafik. Kemudian ada perasaan riaknya, ujubnya, sum'ahnya. Maka ini yang harus kita bersihkan. Bersihkannya dengan zikir ya. Kemudian yang paling tertinggi adalah qalbun sahih atau qalbun salim ya. Jadi qalbun salim ini yang luar biasa ya, ini hati yang baik, yang sehat, yang tenang ya, yang nanti akan dipanggil dengan indah oleh Allah ya, yakni panggilan kembali kepadanya, karena asal muasal kita adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian ini pembagiannya qalbun sahih misalnya yang muncul ya setidaknya ada 7 perilaku ya. Percaya diri, rasa malu, jujur, lemah lembut, menjaga diri, pemurah dan mandiri. Ini diantaranya. Masih banyak yang lain. Kemudian kalau qalbun marid ini kita bisa lihat ya, munculnya rasa riya, ujub, takabur, dengki, pemarah, pendendam, terlalu cinta atau hubbud dunia ya, dan sebagainya. Kemudian kalau qalbun mayyit ya ini ya, bahwa memandang sesuatu baik sama dengan sesuatu yang buruk, menjadikan hawa nafsu sebagai pedoman dalam kehidupannya. Jadi dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana cara membersihkan, menghidupkan kolbu, nah, di sini ada 7 yang saya tulis, tapi sebenarnya istighfar, doa, selawat, qiyamul lail atau sholat ini juga bagian dari zikrullah. Nah, kita bisa dasarkan misalnya dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu ada pengkilapnya, pembersihnya, pensucinya, dan sesungguhnya pengkilap hati adalah zikrullah. Jadi artinya zikir ini yang akan membersihkan kalbu kita, karena asupan utama dari kalbu kita ini adalah tugasnya hanya menyebut Allah, mengingat Allah. Nah ini jadi untuk mengkilapkan, untuk membersihkan panah
kemudian pukul kolbu kita dengan zikrullah. Kemudian kalau kita tanya, zikir apa yang bisa kita lakukan? Semua zikir, termasuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Bahkan dari sekian banyak ada yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, afdhaluz zikri la ilaha illallah. Jadi pada saat kita menyebut Allah di dalam ilmu tarekat itu, ya, dipalukan di kolbu, di kolbunya itu Allah. Jadi itu untuk membersihkan, seakan-akan meniadakan, ya, bukan seakan-akan lagi, meniadakan yang lain kecuali yang terisi di kolbu kita hanyalah satu kalimat, yakni Allah. Jadi ini proses untuk pembersihan, pengkilap hati, ya. Dan waktunya sudah sangat mepet, ya. Saya lihat tinggal 13 menit, mungkin ada nanti tanya jawab. Ini kita aman zikrullah banyak yang nanti boleh di-share, ya, ada saya kasihkan, dan ini hasil penelitian, ya, dari Dr. Masaru Emoto, ya, yang Yokohama. Saya pernah mengutip ini bahwa kita bisa lihat before after dengan after 1 month, ya. Artinya kenapa ini berubah kristal di dalam air, ini salah satu bukti kalau yang disebutkan yang baik-baik, menyebut nama Allah dengan penuh rasa cinta dan baik, ternyata dia membentuk kristal yang sangat luar biasa. Sama halnya dengan kolbu, kalau kolbu kita panah, kita isi dengan zikrullah, maka dia akan mengkristal, melahirkan perbuatan-perbuatan yang sahih, yang baik. Nah, ini hasil penelitian. Kemudian ini adalah hasil dari sebuah air yang dizikiri, ya. Makanya kalau kita makan, minum, jangan lupa dengan menyebut nama Allah, karena dia yang masuk ke dalam ini akan menjadi kristal, menjadi obat. Tapi kalau kita luput dengan penyebutan terhadap asma Allah, maka boleh jadi dia nanti akan menjadi penyakit. Nah, makanya kalau kita kurang dalam berzikir, ya, maka kalbu kita ini kehausan. Kita seringkali sibuk, kemudian panik apabila kita mengalami penyakit zahir. Kita sakit kepala, kita sakit badan, kita sakit pinggang, sakit kaki, ya, demam dan lain sebagainya. Bahkan, ya, kondisi corona seperti ini, kita gelisah, kita takut. Ya, zahir kita ini terdampak oleh corona dan lain sebagainya. Namun, ya, itu memang sangat baik. Namun persoalannya adalah kenapa kita tidak pernah susah, tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa ingin tahu kenapa hati kita ini, ya, tidak sehat. Sebagai salah satu indikatornya, misalnya pada saat kita sholat, pada saat kita takbir, ya, kita sudah melakukan takbiratul ihram, mengharamkan selain dari hanya Allah. Allahu Akbar. Bahkan kita mengakui akan keberadaan Allah itu dan Allah Maha Besar. Namun kenapa pada saat kita sudah takbir, rohani kita sudah mi'raj kepada Allah, lalu yang terlintas, yang mengganggu konsentrasi sholat kita adalah hal-hal duniawi. Nampak pekerjaan kita, nampak persoalan kita, nampak kebahagiaan kita, banyak yang hadir. Bahkan ada ahli qalbu mengatakan dalam 24 jam itu lintasan yang dilewatkan, ya, kepikiran kita lewat di mata kita itu jumlahnya sampai 70.000. Sumbernya itu ada dari setan, dan itu yang paling banyak. Nah, kemudian ada dari malaikat. Lalu bagaimana bisa memilahnya, ya, lintasan-lintasan di hadapan kita, di akal kita. Nah, maka salah satu penyaringnya yang paling terbaik itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah, karena dia akan mampu memilih dan memilah mana yang ini sumbernya dari setan yang membuat kita akan menjadi lebih buruk, mana yang bersumber dari malaikat. Hati yang bersih dia akan bisa memilah dan memilih ini. Makanya
Kadang kita sholat ya, di sholat sulit sekali khusyuk. Bahkan ya saat sholat malah lupa gerakannya berapa rakaat, bacaannya sudah dibaca atau tidak. Nah, kalau ini selalu sering terjadi, berarti ada penyakit di dalam kolbu kita. Nah, ada penyakit di dalam kolbu. Apabila ini dibiarkan dari kolbun marid, nanti akan pindah kepada kolbun mayit. Kita tidak merasakan nikmatnya ibadah, berhadap-hadapan, bermesraan dengan Allah. Padahal paling terdekat, paling paling instan komunikasi kita adalah pada saat kita sholat. Nah, ini yang saya rasa perlu kita cek kolbu kita. Kepada siapa kita mengecek penyakit hati, penyakit kolbu? Kalau penyakit badan kita ke dokter. Tapi kalau penyakit rohani yang ada di kolbu, mesti harus cari gurunya, cari dokternya, yang disebut biasanya dengan mursyidnya. Jadi ahli tariqat yang sanad keilmuannya, sanad zikirnya ini sampai kepada Rasulullah. Ini mesti ya, karena ini yang paling berbahaya. Kita sakit di tubuh ya, mungkin tidak sampai banyak berdampak. Tapi kalau kolbu kita yang sakit, ini Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau kita sudah tidak merasakan nikmat sholat, tidak khusyuk sholat, apalagi saat kita zikir tidak sampai tembus kepada kolbu, berarti ada masalah di kolbu kita. Harus segera kita perbaiki, kita obati kepada dokter ahlinya. Nah, jadi siapa dokter ahlinya? Mereka adalah ahli-ahli kolbu. Jadi kalau kita berobat kepada orang yang bukan ahlinya, ya kita merasakan hati ini semakin keras, mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ahkan orang, mudah mengklaim truth claim ya, menganggap kita yang paling benar selain kita ini salah. Ini artinya ada masalah ya. Ada masalah di kolbu kita, maka harus segera untuk kita obati. Kemudian ya selanjutnya ini yang penting ya, di antaranya bahwa ada efek zikir yang sangat luar biasa, karena muara dari pembersihan kolbu tadi itu adalah dengan zikrullah. Makanya di sini di bagian akhir juga dikaitkan dengan zikir ya. Nah, kalau di dalam tarekat ya, di dalam tarekat itu zikir ini banyak jenisnya. Ada zikir zahir, ada zikir batin. Zikir zahir yang saya maksud adalah zikir lisan. La ilaha illallah, dari pusat ya kita goreskan. Ini adalah zikir. Kenapa harus ada goresan seperti ini? Ini maksudnya adalah untuk batas. Jangan sampai keluar batas. Biasanya kita zikir ini kan keluar batas, keluar dari kolbu kita, sehingga yang nampak dunia ya, ingin jalan-jalan, ingin ada masalah, kemudian ada persoalan. Nah, ini karena lepas dari goresan ataupun dari jalan zikir. Nah, kemudian ada namanya zikir qalbi atau zikir rohani, yakni kolbu kita. Bisa sesuai dengan detak jantung kita berdetak ini ya, kalau dihitung sama dengan turun naik napas. Itu ada yang menyatakan sekitar 70.000 ya dalam sehari semalam. Artinya makanya ahli-ahli thariqat, ahli-ahli qalbu menganjurkan untuk zikir mencapai 70.000 agar dia tetap bersih. Walaupun kita tidak mampu sebanyak itu, tapi bagi orang-orang yang hatinya hanya sudah tercantol kepada Allah, maka sejumlah itu masih sedikit. Kita lihat misalnya salah satunya Abu Hurairah, misalnya sahabat Rasulullah, dia zikir dalam sehari semalam itu minimal 12.000 ya. Kita kadang 33 ataupun 165, beratnya sudah luar biasa. Kalau sahabat Rasulullah 12.000 dia tidak akan bisa tidur kalau belum zikir 12.000.
Nah, jadi coba kita bandingkan dengan diri kita, maka termasuk saya pribadilah masih sangat jauh ya dibanding dengan luar biasanya sahabat-sahabat Rasulullah. Itu baru sahabat Rasulullah ya. Apalagi Rasulullah itu sendiri. Bahkan Nabi Adam saja ya, dia mampu mengalahkan apa malaikat, kemudian Azazil ya, dari bangsa jin ya, atau bahasa kita itu rajanya ya, sampai tembus pandangannya itu ke alam apa, ke arash, itu lantaran kolbunya ini selalu berzikir, selalu berzikir. Kemudian karena zikir inilah yang mampu menembus batas-batas dari hijab dunia. Nah, makanya kalau kita mampu melakukan zikir ini dengan baik, insya Allah ya, mudah-mudahan kita berharap kita para guru bisa memberikan contoh dan teladan kepada anak kita. Namun sebelum kita menyuruh anak kita, mari kita perbaiki diri kita ini, dan salah satu inti dari diri kita adalah kolbu. Kolbu ini yang harus kita perbanyak zikrullah agar lebih tajam, lebih baik. Nah, ini harus belajar kepada ahli kolbunya. Ya, selain zikir la ilaha illallah, Allah Allah, kemudian selawat ya, selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini harus, karena selawat ini peredam ya, yang bisa melembutkan. Kita belajar zikir harus dengan mursyid ya. Tapi kalau belajar kalau mengamalkan selawat itu sebenarnya hakikatnya kita belajar dengan Rasulullah langsung. Makanya selawat itu kebanyakan para ulama menyebutnya tidak perlu belajar seperti belajar zikir. Tapi kalau zikir ini nanti bisa akan menyebabkan kita mudah diplesetkan oleh setan. Nah, kemudian yang terakhir sekali, ini diantara manfaat dari zikir, pikiran dan ucapan ini akan melahirkan getaran atau vibrasi ya, yang akan menyusun molekul-molekul benda di dalam kalbu, sehingga dia akan teratur, tenang. Makanya orang yang banyak zikir ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub, orang yang berzikir hatinya akan tentram. Banyaknya masalah itu tidak akan menyebabkan hatinya goyah. Kemudian zikir yang khusyuk ya, potensi kekuatan dahsyatnya bisa merubah apapun di dunia ini atas izin Allah ya, karena kekuatannya luar biasa, dan kita bisa belajar kepada para ahli qalbu ya. Kemudian zikir, ternyata zikir bersama ini auranya, potensinya, kekuatannya itu berlipat ganda asalkan suara zikirnya itu menyatu. Saya rasa seperti itu Bu Anis, demikian untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ustadz. Sudah ada banyak pertanyaan melalui fitur chat, dan ini juga sudah ada 2 orang Al-Ustadz yang sudah raise hand ingin mengajukan pertanyaan. Langsung saja kami beri kesempatan kepada yang pertama, kepada Ustadz Syarif untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pede kalau dipanggil Ustadz itu, saya host aja. Perkenalkan Pak Adnan, saya dari Sleman Pak, Jogja ya Pak. Sama-sama dari UIN juga, tadi saya baca CV-nya. Cuman beliau angkatan raksasa, saya baru kemarin doang. Baik, yang saya tanyakan seperti ini Pak. Kalau ini ya, ini dari saya dulu pribadi mengaca pembahasan pagi ini tuh pembahasan ilmu atap kalau saya ngomongnya. Kalau saya menganggapnya ini ilmu atap. Dan artian kenapa? Kalau saya itu membagi ilmu dari 3, yaitu akidah, syariah, dan keisanan atau tasawuf itu. Kita akan membahas di tasawuf, di mana kalau akidah itu sebagai pondasi, kalau syariat itu sebagai tembok dan isinya. Nah, yang pembahasan yang sekarang ini kan pembahasan tentang atap, tentang bagaimana kita menutup sebuah rumah itu dengan kebaikan, akhlak dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana mendekatkan pemahaman tasawuf ini ke era modern seperti ini, Pak. Bagaimana zikir-zikir secara modern itu seperti apa? Bagaimana zuhud secara modern itu? Karena
kalau kita terjebak, menurut saya ya, menurut saya pribadi, kalau kita terjebak oleh istilah-istilah yang itu khawatir menjadi kayak salafi, model-model salafi itu yang terjebak oleh pemikiran yang konservatif lah istilahnya gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Adnan terkait dengan bahasa saya mohon maaf ya ini, memodernisasikan tasawuf yang lalu ke zaman sekarang yang eranya udah modern seperti ini. Nah, mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ustadz Sarif. Jadi bagaimana Ustadz? Ini memodernisasi katanya Ustadz Sarif. Tasawuf di era saat ini. Monggo Ustadz langsung saja. Ya, baik Pak. Jadi sebenarnya Pak Sarif, kalau kita mau melakukan rekonstruksi zikir di era modern ini, ya memang kalau zikirnya saya pikir materinya itu tidak bisa kita ubah ya. Namun caranya ini kan ada pilihan sebenarnya. Kita sebagai guru, kita sebagai pekerja dan lain sebagainya, apalagi dengan tuntutan dunia saat ini, saya pikir memang agak sulit berlama-lama duduk di atas sajadah ya. Ini harus kita akui. Artinya apa? Kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar saja 333 kadang tidak sempat ya. Mau ngejar yang lain. Nah, makanya kalau zikir formal, bahasa saya, zikir formal ini tidak bisa dilakukan, maka zikirlah yang non formal dalam artian zikir kalbu. Misal saya contohkan, dimanapun kita berada, saat kita berbicara, saat kita beraktivitas, maka tanamkan, latih hati kita untuk selalu menyebut Allahu, Allahu, Allah. Itu adalah zikir kalbu tanpa formal, waktu formal. Kapanpun kita bisa. Kemudian apalagi ini tarik napas nih. Turun naik napas dari pusat ya, ini pusatnya sampai ke dua jari di antara tengah-tengah ini, alis kanan alis kiri. Jadi kalau kita sambil bernafas dengarkan orang ngomong, turun naik napas, ini bisa Allah, Allah, atau la ilaha illallah. Ini bisa kita lakukan. Jadi saya kira untuk melakukan transformasi ya, zikir ala modern ini, salah satunya lebih diperbanyak zikir-zikir yang tidak membutuhkan harus di atas sajadah atau zikir-zikir formal ya. Nah, ini yang penting. Kemudian ya, masalah konsep hidup. Orang kalau mendengar tasawuf kadang-kadang ngerinya pada konsep zuhudnya ya, di mana mereka ini harus meninggalkan dunia, tidak perlu bekerja dan lain sebagainya ya, sehingga dia fokus kepada akhirat. Nah, era sekarang saya pikir tidak seperti itu. Artinya jangan sampai kita beragama lalu miskin. Nah, padahal kadal fakru ayyakunal kufra ya, bahwa kefakiran ini adalah paling dekat, paling memungkinkan untuk kufur, ya kan? Nah, sehingga kita pada saat sekarang boleh melakukan zuhud, tapi zuhud yang modern. Artinya seperti apa? Kita boleh kaya, tapi hati kita tidak tergantung kepada harta. Kita boleh tinggi jabatan, tapi kita tidak tergantung kepada jabatan. Hati kita hanya satu, tergantung kepada Allah. Kalau Allah sudah menjadi muara, maka kekayaan, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya, itu sudah di bawah kita. Kita contoh misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau belajar melakukan riyadhah sampai 40 tahun, ya, sampai 2 kali melatih dirinya, sampai pada saat dia sudah mampu menundukkan nafsunya, dunianya pada usia sekitar 50 tahun. Lihat, dia sekali punya istri 4 orang. Bukan Mbak Atia, maksudnya nambah istri, bukan. Artinya pada saat kita sudah mampu menundukkan dunia nafsu kita, maka mau kaya, mau banyak istri, mau tinggi jabatan, itu tidak akan ada persoalan. Nah, makanya untuk sampai kepada itu, maka qalbu ini jangan lepas dipanah dengan zikrullah. Nah, setiap napas, setiap detakan jantung,
Ya, nah, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dan bisa istiqomah dalam zikrullah. Saya kira ini jawaban singkatnya, Bu. Amin, amin. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustadz Adnan. Ini masih ada yang raise hand lagi, yaitu dari Ustadz Solih dari Mansatu Gresik. Monggo Ustadz untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Adnan, perkenalkan saya Pak Soleh dari Mansatu Gresik, Pak. Cukup menarik bahasan di pagi ini sehingga saya senang sekali mengikuti walaupun tidak terlihat wajah. Begini Pak Adnan, yang saya tanyakan langsung saja, kita ini kan diperintah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu menurut pemahaman Pak Adnan, Pak Dr. Adnan, itu yang kita dahulukan itu zikir la ilaha illallahnya atau baca sholawatnya, Pak. Sebab itu juga perintah, kita diperintah oleh Allah untuk perbanyak membaca sholawat. Nah, yang kedua, posisinya apakah ketika kita membaca sholawat itu sudah termasuk zikir? Artinya posisi sholawat itu di bawahnya la ilaha illallah atau saat sejajar? Atau cukup kita seperti dalam tarekat-tarekat Naqsabandiyah, Allah. Ini apakah sinyal saya buruk? Enggak, kita dari Pak Solehnya sepertinya. Oh iya. Jadi kita juga nge-freeze. Jadi Oke, beku. ya sudah. Jadi beku juga. Namanya ada gangguan sinyal, tapi kita sudah bisa menarik kesimpulan gitu. Yang pertama terkait dengan posisi la ilaha illallah dengan salawat itu yang mana yang didahulukan. Kemudian yang kedua tadi yaitu terkait dengan ketika tadi gimana? Ketika posisinya la ilaha illallah dengan salawat itu apakah sejajar ketika kita sudah bersalawat, apakah itu termasuk sudah dalam kategori zikrullah gitu. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi bukan bermaksud ingin menggurui, tapi ini mungkin berbagi saja ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi kalau kita di dalam zikir ada pemahaman yang harus kita tanamkan. Bahwa ada jasad, kemudian di atas jasad ada rohani kita, kemudian di atas ruh ini nanti ada nur Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di atas nur Muhammad ada nurullah atau zatullah, ada Allah. Jadi 4 tahapan ini, 4 tingkat ini harus selalu terhubung. Nah, lalu kemudian antara zikir dan sholawat, apa kaitannya dengan tadi? Bahwa Nabi Adam saja boleh menikahi Siti Hawa itu setelah dia berselawat, ya, karena dia melihat memandang di arasy itu ada Muhammad Rasulullah. Jadi artinya apa? Zikir dan selawat ini sama-sama penting. Tidak boleh zikir tanpa selawat. Begitu apalagi kalau sholawat tanpa zikir. Makanya kedua-duanya ini harus hadir di dalam sebuah amaliyah. Sholawat ini ibaratkan tangga yang menyampaikan kepada Allah. Tidak akan mungkin jasad rohani ini sampai kepada Allah tanpa dari Nur Muhammad. Nah, ini di dalam bahasan tarekat yang saya pahami seperti itu. Artinya bahwa selawat inilah yang sebagai pembuka. Selawat ini yang sebagai pengantar. Ya. Mungkin di dalam ahli fikir, ya, ahli akal kurang setuju dengan hal-hal ini. Tapi kalau dalam konteks ahli qalbu, selawat ini menjadi pelicin zikir-zikir, ibadah-ibadah yang kita sampaikan kepada Allah. Bayangkan saja ya, tugas malaikat Jibril itu hanya satu yang kita sebut dengan selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Zikir dari malaikat Jibril hanya itu.
dari sejak dia diciptakan ya sampai nanti dia hanya zikirnya sallallahu ala Muhammad. Salawat paling singkat tapi paling dahsyat ya. Paling dahsyat efeknya baik terhadap kolbu. Pak, kalau energi zikir itu panas, dia mengeluarkan energi panas. Tapi kalau selawat itu mengeluarkan energi sejuk. Ya. Nah, makanya ini harus dirasakan, harus dirasakan. Artinya ya kalau kita ditanyakan mana yang harus kita dulukan, nah kalau mana yang dulukan saya sampaikan mungkin ini. Mudah-mudahan bukan mengajari ya, tapi yang biasa kita amalkan. Yang pertama kalau kita dalam berzikir ini, pertama yang harus kita lakukan adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Kemudian setelah istighfar, apa yang kita lakukan? Ya, ini sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terserahlah jenis selawat pendek atau panjang gitu terserah. Nah setelah itu barulah masuk kepada zikir. Nah, jadi zikir mau subhanallah, makanya di dalam amalan kita biasa ya kan astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai kepada kita zikir subhanallah subhanallah, ini yang zikir umum. Nah, jadi artinya ada istighfar, ada sholawat. Nah, sholawat ini sebaiknya sebanyak istighfar. Kalau istighfar kita lakukan 10 kali, sholawatnya juga 10. Nah, ini di dalam amalan-amalan ahli kolbu biasanya. Nah, kemudian berapa jumlah yang terbaik? Sebanyak-banyaknya. Karena zikir ini yang diperintahkan oleh Allah, zikran kasiran. Tidak ada ibadah, tidak ada selawat yang disuruhnya, maksudnya tidak ada pekerjaan lain yang disuruh Allah untuk melakukan yang banyak termasuk ibadah, sholat. Tapi yang disuruhnya banyaknya apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah selawat ini juga zikrullah? Jelas, ya. Karena setiap kita menyebut Rasulullah pasti ada nama Allah bersamanya. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini juga bagian dari zikrullah. Nah, makanya kalau kita sudah bersalawat itu sudah zikir. Kalau bisa dibiasakan di dalam kalbu. Jalan-jalan kita kemana, paling enggak zikir yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan kita dalam perlindungan dan dalam kasih sayang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu, Bu. Ustadz, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan. Tampaknya materi hari ini sangat menarik bagi rekan-rekan yang hadir. Ini masih ada 2 pertanyaan via chat sebenarnya, Ustadz. Namun waktu menunjukkan pukul 6.14. Enggak apa-apa, Ustadz. Saya bacakan lagi. Tapi untuk pertanyaannya tidak saya sebutkan semuanya. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Nasikin. Misalnya ada 2. Saya ambil satu saja. Ya, Ustadz Nasikin, mohon keikhlasannya. Saya bacakan untuk pertanyaan nomor 2 saja. Kiat apa saja yang bisa kita lakukan dalam berdakwah atau dalam mengajari anak didik kita agar kita bisa sampai kepada kalbu mereka, seperti itu, Ustaz. Sehingga mereka bisa menjadi orang yang lebih baik. Sekalian, Ustaz, saya bacakan juga pertanyaan dari Ustadz Lutfillah. Saya ambil satu pertanyaan, Ustaz. Lutfi, mohon maaf. Oh, ternyata ini cuma satu. Oke. Bagaimana pendapat Ustadz? Mohon maaf, oh ya ada 2, saya ambil satu nih, satu Lutfi, mohon keikhlasannya. Ada 3 hamba Allah yang tidak akan diganggu oleh iblis, setan, dan jin, yaitu orang yang tauhidnya lurus, orang yang sabar, dan orang yang ikhlas. Nah, ini beliau mohon untuk penjelasannya terkait dengan hal ini. Demikian, Ustaz. Monggo, Ustaz. Jadi yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang guru. Ini yang harus kita persiapkan, perbaiki kolbu. Kolbu kita ini yang harus diperbaiki dulu. Kebanyakan kita mau hijrah, mohon maaf, hijrah misalnya. Hijrah ini malah yang kita perbaiki penampilan, pakaian, ya kemudian hal-hal yang sangat zahir. Nah, padahal ya, yang harus hijrah dulu adalah hati. Kenapa harus hati? Saat kita hijrah dengan memperbaiki hati, walaupun penampilan kita ini tidak baik, ya, penampilan kita ini tidak syar'i misalnya, seperti orang-orang sekarang yang hijrah, tapi
lisan kita, perbuatan kita insya Allah akan terjaga. Yang bahaya ini penampilan sudah syar'i, hatinya belum syar'i. Akibat yang meletup dari mulutnya itu masih perkataan-perkataan buruk. Makanya Rasulullah hanya memberikan pilihan, ya, hanya memberikan dua pilihan, bahwa di dalam berkata-kata itu berkata yang baik atau diam. Jadi artinya kalau tidak bisa berkata baik, ya diam. Nah, kalau orang yang sudah hijrah kalbu walaupun pakaiannya ini masih biasa, maka dia akan aman. Bukti bahwa kita ini baik adalah orang di sekeliling kita, guru-guru kita, siswa-siswa kita, ini merasa aman dengan kehadiran kita. Mohon maaf, ada suara yang lain. Nah, artinya apa? Itu bukti bahwa kita ini, kalbu kita sudah baik. Orang yang berada dalam mitra, dalam network, dalam teamwork, dan lain sebagainya, ini aman, termasuk anak didik kita. Jadi, apa persiapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Perbaiki kalbu. Ya, perbaiki kalbu kita ini dan perbanyak dengan zikrullah. Zikir mana? Zikir yang belajar kepada ahli kalbu supaya dia lebih tajam, lebih bisa dan cepat membersihkan kalbu kita. Insya Allah guru yang hatinya sudah baik, yang kalbunya sudah sehat, kalbunya sudah salim, insya Allah akan mampu, ya, melahirkan anak didik yang lebih baik, yang kualitasnya adalah ulul albab, ya, atau orang yang sempurna dalam keilmuan tapi juga sempurna dalam persoalan batin dan akhlaknya. Mudah-mudahan generasi ini yang harus kita ciptakan, ya. Kalau guru mau membangun sebuah generasi yang bagus ke depan, memang gurunya dipersiapkan kalbu, baru nanti kalbu ini juga kita persiapkan untuk membersihkan kalbu anak, sehingga anak ikhlas menerima materi, guru ridho menyampaikan materi. Kalau ini sudah bertemu, ibaratkan cinta ini, ya, apa istilahnya, kita berjawab. Nah, kemudian yang terakhir, ya, karena kita sudah lewat waktu, yang terakhir ini masalah yang disampaikan oleh Pak Lutfi, ya, tadi, ya. Nah, tentang orang yang tidak akan terganggu, ya, terusik, ya. Nah, saya cuma lupa tadi yang pertama apa tadi, Bu? Ya, yang tauhidnya lurus, ikhlas, sabar. Jadi ikhlas dan sabar ini sebenarnya adalah buah hasil dari zikrullah. Sebenarnya kemudian tauhid yang lurus ini juga adalah ilmu ma'rifatullah. Makanya dalam hidup ini jangan sampai hilang salah satunya atau tidak lengkap. Kalau kita sudah belajar zikrullah, maka kita harus belajar ilmu ma'rifatullah. Sebab ilmu ma'rifatullah inilah yang akan menggiring kita untuk berakidah yang lurus, berakidah yang benar. Jangan dianggap bahwa materi-materi yang sudah kita makan, yang menjadi asupan, ya, dari buku-buku ini sudah lengkap, belum. Tapi kalau ilmu ma'rifatullah ini, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang keesaan Allah, bahkan ilmu tentang Allah ini dijelaskan, kemudian cara pemahamannya juga sangat beda. Nah, artinya lebih detailnya. Makanya kalau kita lihat akidah yang lurus ini adalah bagian dari ilmu ma'rifatullah, sementara ikhlas dan sabar ini adalah buah dari zikrullah. Sangat wajar jika orang yang akidahnya sudah lurus kemudian dia sudah selalu ingat kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, sehingga menghasilkan hati yang ikhlas dan sabar, dia akan tidak terganggu, bahkan diharamkan untuk masuk neraka jahanam. Nah, kemudian terakhir, Bu, saya mungkin closing statement saya, maka mari kita sama-sama, termasuk diri saya yang masih dhaif, masih lemah ini, untuk selalu memperbaiki hati dan ingat pesan ini, ya, saya kira sangat baik. Hati-hati, baik-baik. Baik-baik, hati-hati. Hati baik, baik hati. Baik hati, hati baik. Nah,
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Luar biasa. Sip, Pak Dokter, sip. Amin. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita sehingga kita bisa dimudahkan untuk senantiasa zikrullah sehingga hati kita termasuk dalam qalbun sahih, termasuk dalam qalbun salim. Demikian Bapak Ibu, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Adnan SAG MSI selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan kepada seluruh pemirsa kajian pagi rahimakumullah yang hadir pada sesi Zoom maupun menyimak melalui YouTube. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mewakili segenap panitia yang bertugas, panitia GTK Madrasah Berbagi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dapat banyak sekali kekurangan, kehilafan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.22. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Matur suwun Pak Dokter. Sip. Selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih semua.